Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin alur cerita film The Wheel of Time episode ke-3. Nanif berhasil lolos dari Trolloc. Dia melarikan diri dan bersembunyi di kolam suci Wisdom. Trolloc yang mengejarnya berhasil dia bunuh. Alur cerita kembali di mana Nanif menodongkan senjata pada Lan. Dia bertanya-tanya kemana teman-temannya. Kemudian Lan meminta Nanif untuk mengobati Moiraine. Di scene lain, Ran dan Matt yang terpisah dari teman-temannya mencari Egwene dan Perrin. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Menara Putih untuk mencari mereka. Di adegan berikutnya, Nanif yang diikat akhirnya dilepaskan oleh Lan. Lan meminta Nanif untuk menolong mengobati Moiraine. Akhirnya Nanif bersedia dan meracik obat untuk Moiraine. She best give me the answers I want. Di scene berikutnya, Egwene dan Perrin yang juga selamat membuat api unggun. Saat sedang tidur, mereka dikagetkan oleh salakan serigala hutan. Serigala-serigala itu mengejar mereka. Mereka berhasil lari dan selamat. Ren dan Matt akhirnya sampai di satu desa. Mereka lapar dan pergi ke kedai makan. Di sana mereka bertemu dengan pelayan kedai yang bernama Dana. Mereka juga bertemu dengan si pendongeng Thom Merrilin. Karena tak memiliki uang yang cukup, apalagi uang Matt diambil oleh Thom, akhirnya mereka meminta Dana untuk numpang nginep di situ. Dana mengizinkan asal mereka membantu Dana bekerja. Matt yang males nggak mau bantu Ran memotong kayu bakar. Whatever you want, like always. Matt memilih jadi pelayan kedai. Sejenak Matt dan Dana ngobrol. Kemudian kembali ke Egwene dan Perrin yang terus berjalan. Dan di jalan mereka dihadang oleh orang-orang Gypsy yang hidupnya berpindah-pindah. Ternyata mereka orang-orang yang baik. Mereka diberi makan dan baju oleh orang Gypsy itu. Setelah selesai membelah kayu, akhirnya Ren diberi tempat untuk bermalam. Sementara Matt mendatangi perbatasan desa itu, di mana ada mayat yang tergantung. Matt tertarik dengan perhiasan yang menggantung di pinggang mayat itu. Di situ Matt bertemu dengan Thom, si pendongeng. Thom yang tahu Matt dan Ren berasal dari desa dua sungai akhirnya ngobrol. Akhirnya Thom mengembalikan uang Matt yang diambilnya. Rest, warrior of the threefold land. Kembali ke kedai, Dana asik ngobrol dengan Ran. Mereka ngobrol kesana kemari. Karena nggak berhasil merayu Ran, akhirnya Dana menyebut nama Egwene.
Ran terkejut dan bertanya dari mana Egwene tahu soal Egwene tersebut. Malah akhirnya mereka berkelahi. Dana berhasil mengalahkan Ran dan menunggu kedatangan Mat. Ran yang berusaha kabur akhirnya berhasil mendobrak pintu yang tebal itu. Dia berlari dan dikejar oleh Dana. Ran bertemu Mat dan ikut berlari menghindari kejaran Dana. Akhirnya mereka berhasil dihadang oleh Dana yang membawa pedang milik Ran. Ternyata Dana adalah kaki tangan sang kegelapan dan berniat menyerahkan mereka berdua pada sang kegelapan. Dana juga telah meminta manusia tanpa mata untuk datang menangkap mereka. Sebelum berhasil menangkap mereka berdua, tiba-tiba Dana diserang oleh Tom dan akhirnya tewas. Untuk menghindari kejaran manusia tanpa mata, Tom mengajak Ren dan Mat pergi. Di tempat lain, kembali di scene di mana Moiraine yang sedang sakit, Lan dan Moiraine bersama dengan Nynaeve berjalan menuju Menara Putih. This will give her energy for a few hours, maybe more. Dan kemudian mereka berpapasan dengan rombongan para Sedai. Rombongan para Sedai ini dipimpin oleh Liandrin Sedai yang angkuh. Mereka menangkap seorang pria yang mengaku sebagai titisan sang naga. Episode ketiga berakhir, bro. Sebelum kita lanjutin episode keempat, ambil napas dulu dan seruput kopinya dulu, bro. Diawali di satu waktu dan tempat di kerajaan Ghealdan. Sang raja dan pasukannya sedang berlari dari kejaran seseorang yang mempunyai kekuatan dahsyat yang bernama Logain. Karena kesaktiannya itu, kerajaan Ghealdan menjadi hancur. Logain ini mengaku sebagai titisan sang naga. Logain yang menjadi sakti lantaran dapat kesaktian dari bayangan hitam yang selalu membisikinya. Raja yang dikalahkan Logain akhirnya menjadi pengikut Logain. Alur cerita kembali ke perkemahan para Sedai. Moiraine diobati oleh Sedai penyembuh Kerene Sedai. Setelah sembuh, Moiraine dan Kerene ke tempat di mana si naga palsu ditahan para Sedai. Liandrin pengen naga palsu itu dihukum saat itu juga, sementara Kerene ingin naga palsu itu dibawa ke Menara Putih dan diadili di sana. Supaya yang mengadilinya adalah tahta Emirlin, ketua mereka. Moiraine dengan kesaktiannya ikut membantu menahan kekuatan naga palsu itu. Alur berikutnya, Egwene dan Perrin ikut dengan karavan para kaum Gypsy itu. Mereka asik ngobrol. Di tempat penahanan, Moiraine dan Alanna ngobrol. Who've claimed the title for power or personal gain? From the Dark One at the last battle. Nynaeve yang sedang makan didatangi Liandrin. Kemudian datang Lan ikut ngobrol. Lan menjanjikan Nynaeve apabila mereka dah sampai Menara Putih, dirinya akan mencari Ran CS. Dan Nynaeve setuju. Ran, Mat, dan Tom yang menghindari kejaran manusia tanpa mata akhirnya sampai di suatu desa. Awalnya keluarga petani itu curiga dengan mereka, namun akhirnya memberikan mereka tempat untuk bermalam. Dan mereka pun beristirahat. Kembali ke perkemahan para Sedai. Moiraine dan Kerene menjaga tempat penahanan itu. Di luar tempat penahanan, para pembela Sedai sedang asik ngobrol. Masing-masing menjelaskan keadaan mereka.
tempat lain di karavan, Egwene dan Perrin. Semua menari dan menyanyi termasuk Egwene. Perrin yang gak ikut nari ngobrol dengan seorang ibu-ibu. Dan Egwene ngobrol dengan seorang pemuda di karavan tersebut. The man that holds your heart. Di tempat lain di mana Ran berada, mereka beristirahat. Dalam tidurnya, Ran bermimpi bertemu dengan kawan-kawannya. Kemudian dia terbangun. Dan ternyata Matt tidak ada di tempatnya. Akhirnya mereka ke rumah petani itu dan mendapati keluarga petani itu semuanya telah tewas. Mereka melihat Matt yang membawa pisau, sedang menatap ke arah dinding. Ternyata ada manusia tak bermata yang telah membunuh keluarga petani itu. Manusia tak bermata itu menyerang mereka. Tom melawannya, tapi si manusia tak bermata itu berhasil membunuh Tom. Kembali ke Liandrin dan Kyrene giliran menjaga tahanan. Mereka sempat bertengkar. Kemudian ke scene di mana Lan dan Nynaeve ngobrol. Tampaknya mereka sudah mulai akrab. Tiba-tiba ada serangan panah dari prajurit kerajaan Ghealdan yang telah tunduk pada Logain si naga palsu itu. Sementara di tempat penahanan Logain berhasil menghancurkan ikatan gaib yang menyelubunginya. Liandrin dan Kyrene pingsan. Di luar, para Aes Sedai dan para pembela melawan pasukan itu. Nynaeve juga ikut membantu mereka. Logain berhasil menghancurkan kurungannya. Moiraine datang dan menghadangnya. It's a pinprick of candlelight against the rape. Those are the whispers of madness. Liandrin dan Kyrene yang telah siuman menyerang naga palsu itu. Mereka bertiga melawan Logain. Saat Logain menyerang, Kyrene yang melihat bahaya langsung melindungi teman-temannya. Akibatnya Kyrene terpental dan tewas. Ini berpengaruh dengan situasi di luar. Para Sedai dan pembela mulai kewalahan. Mereka terdesak. Mengetahui Kyrene tewas, Stepin yang menjadi pembelanya marah dan menyerang Logain. Akibatnya, senjata Stepin menjadi pecah dan pecahannya mental ke arah para Sedai dan pembela. Para Sedai langsung roboh, begitu juga Lan, dia juga sekarat. Nynaeve yang kemudian masuk ruang tahanan melihat para Sedai bertumbangan. Nynaeve memegangi Lan yang terluka berat. Melihat keadaan ini, Nynaeve marah dan menjerit sekuatnya. Ternyata teriakan Nynaeve membangkitkan kesaktiannya, menimbulkan cahaya yang menghancurkan kekuatan Logain si naga palsu itu. Akibat teriakan Nynaeve itu, seketika semua Sedai dan pembela yang ada di situ sembuh dari luka mereka. Kemudian para Sedai menyatukan kesaktian mereka dan menyerang Logain. Mereka berhasil mengalahkan Logain. Ternyata Nynaeve memiliki kekuatan yang dahsyat. Dan Nynaeve terbengong-bengong gak percaya. Dan episode 4 berakhir. Tunggu aja episode 5 dan 6 ya guys. Oh iya bro, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Oh iya, satu lagi bro. Jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan update dari channel ini. Makasih udah nonton sampai habis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.